Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Luli Inggarwati, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan. Saya adalah dosen pada program studi S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya terhitung sejak tahun 2018. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja terdampak perguruan tinggi di bidang pengajaran berupa video dari salah satu aspek pengajaran, yaitu interaksi. Di program studi S1 Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saya mengampu mata kuliah kompetensi program elektif ilmu bedah di bidang bedah anak atau MKK elektif. Program studi ini tujuan pembelajaran untuk program studi adalah memperkaya pencapaian area kompetensi mawas diri dan pengembangan ilmu. Sementara tujuan pembelajaran untuk mahasiswa adalah menambah peluang atau memperdalam kompetensi dan wawasan pendidikan dokternya. Kemudian meliputi antara lain rencana pengembangan karier di kemudian hari sebagai praktisi, peneliti atau pengembang ilmu kedokteran, manager atau leader atau decision maker atau care provider di klinik, dan terutama di komunitas. Tujuan pembelajaran untuk laboratorium atau departemen adalah peluang dan kesempatan mahasiswa untuk memperdalam topik atau materi yang dipandang penting tetapi tidak cukup atau tidak tersedia ruang dan waktu untuk diberikan dalam blog. Tujuan pembelajaran pencapaian kompetensi lokal dengan harapan dapat meningkatkan daya saing dari alumni. Yang kedua, menyiapkan lulusan dengan nilai tambah kompetitif dalam pendidikan lanjutan dan persiapan karir spesialisasi para alumni. Yang kedua adalah pengalaman belajar dan pengembangan diri sebagai calon pimpinan masyarakat dan profesional di bidang kesehatan. Yang terakhir, khususnya untuk kasus-kasus bedah pada neonatus. Pelaksanaan program elektif ini dilakukan di Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar atau RSSA sebagai rumah sakit pendidikan utama dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dengan asesmen mengacu pada metode piramida Miller dan berupa portfolio yang berisi rekaman aktivitas dan refleksi pencapaian kompetensi. Apabila ada risiko penurunan pernafasan spontan, anak harus diintubasi sebelum keberangkatannya karena intubasi benar-benar saat perjalanan itu seringkali sulit atau berbahaya, kecuali pada pasien dengan patah tengkorak, obstruksi hidung atau koagulopati signifikan. Setiap anak harus diintubasi secara nasotrakeal. Kemudian ada temperature regulation, di mana termoregulasi itu merupakan perlu perhatian kritis dari kita semua. Hipotermia itu dapat peningkatan laju metabolisme neonatus dengan peningkatan penggunaan glukosa dan oksigen yang berujung pada asidosis, dan apabila tidak diatasi akan berkembang menjadi hipertensi pulmonal persisten pada neonatus. Neonatus tidak mampu mempertahankan termogenesis melalui menggigil karena masker dan juga mekanisme penghasil panas mereka itu terbatas. Lalu selanjutnya ada transporter. Jadi diperlukan pelatihan transportasi khusus bagi staf yang akan mentransfer pasien yang nakal. Penentuan tim transportasi dapat bergantung pada keadaan lokal dan juga individual. Jadi yang lain, tim transportasi terdiri dari neonatalog atau pediatris transportasi dan perawat neonatal yang melatih dan bisa mengantisipasi masalah potensial. Terus juga mereka harus terbiasa dengan peralatan dan fungsinya serta berpengalaman dengan menstabilkan bayi dalam kondisi suboptimal. Lalu pilihan lainnya adalah penggunaan praktisi perawat neonatal lanjutan atau ANNP yang telah terbukti memberikan perawatan yang sebanding dengan dokter anak yang sedang menjalani pelatihannya. Lalu juga beberapa institusi juga telah membentuk tim transportasi perawat yang terlatih dan berpengalaman dalam tes bayi sakit, membimbing serta juga mengoperasikan peralatan
ketersediaan kendaraan, ukuran dan transportasi, masalah bayi dan juga kebutuhan akan kecepatan. Nah, determinasi kondisi medis dapat dipengaruhi oleh faktor terkait transportasi seperti waktu responsnya, jasa administrasi atau modus transportasi. Nah, keadaan transportasi yang mungkin digunakan meliputi ambulans darat, lalu juga apabila memang lintas darat terpadat, helikopter dan juga pesawat udara tetap. Transportasi udara memiliki beberapa kelemahan termasuk perlu pengaturan transportasi darat terpisah di kedua ujung perjalanan. Gerakan biasanya tidak menandai, tetapi dapat mengganggu garis dan tabung serta peralatan pemantauan. Penurunan tekanan atmosfer pada kemudian dapat berdampak negatif pada kegunaan atmosfer juga meningkatkan esensial selama transport karena penilaian klinis dapat terbatas karena pencahayaan suboptimal, kebisingan, getaran, dan juga kurangnya ruang. Lalu peralatan motorisasi dan pompa harus beroperasi dengan baik dan persediaan yang tepat dari peralatan